Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan video mengenai materi sejarah peradaban Islam pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan rekan saya bernama Dan saya Fatimah Nurul Amanah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Beliau lahir di kota Makkah, bertepatan di Hijaz, pada tahun 21 sebelum berhijrah, atau bertepatan dengan 603 Masehi. Beliau termasuk daerahan atau kerabat keluarga Nabi Muhammad. Yang pertama itu beliau sebagai anak angkat Nabi, selanjutnya sebagai sepupu atau anak dari pamannya Nabi, juga menantu dari Nabi, yaitu menikahi putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra, dan pernah menggantikan tempat tidur Nabi sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib juga sebagai orang pertama yang masuk Islam di kalangan anak-anak. Yang selanjutnya pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah keempat pengganti dari Utsman bin Affan. Selanjutnya didukung oleh penduduk Madinah, Mesir, Basra, dan Kufah. Mengapa? Karena adanya kekosongan khalifah pada masa itu. Yang ketiga dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Juni 656 Masehi. Pembaiatan pertama oleh Abdullah bin Sabah dan Ali menolaknya. Mengapa? Karena waktu itu yang datang untuk membaiat Ali hanyalah rakyat-rakyat biasa, tidak ada petinggi-petinggi pada masa itu. Tetapi pada pembaiatan kedua Ali menerimanya dan Ali dibaiat. Mengapa? Karena adanya desakan dari kaum muslimin karena kekosongannya khalifah pada masa itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memajukan ilmu bahasa, penemuan ilmu nahwu dan kota-kota dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Selain kemajuan, ada pula kebijakan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk meminimalisir masalah politik, yaitu memecah para pejabat pada masa Utsman yang kurang cakap dan menunjuk penggantinya. Kedua, mengamankan yang telah diberikan Utsman kepada keluarga dan para sahabatnya dengan tanpa alasan. Ketiga, meninggalkan kota Madinah dan menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Yang keempat, membenahi sistem pajak Baitul Mal dengan cara memberikan tunjangan pada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Yang kelima, mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. Ada pula pemberontakan dan peperangan pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertama, ada perang Uhud 35 Hijriah atau yang bertepatan dengan 656 Masehi. Peperangan pertama kaum muslimin dalam sejarah Islam yang terjadi di Waraibah, dekat Basra, pada tanggal 10 Jumadil Akhir 35 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Desember 656 Masehi. Kemenangan ada di pihak Ali dan Tolha juga Zubair terbunuh dalam peperangan ini. Serta Aisyah radhiyallahu anha dipulangkan ke Madinah yang diiringi oleh saudaranya Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua, ada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah yang bertepatan pada tahun 657 Masehi. Pasukan Ali melawan pasukan Muawiyah terjadi di Siffin, Irak, karena adanya perselisihan antara Ali dan Muawiyah, gubernur Suriah. Muawiyah merasa tidak teradili karena kasus pembunuhan Utsman yang tidak ditindaklanjuti, karena Muawiyah adalah saudara dari Sayyidina Utsman bin Affan. Dan perang ini berakhir dengan kesepakatan perjanjian Siffin, dan dengan perjanjian itu membawa kestabilan antar umat muslim. Selain kedua peperangan itu, yang terakhir ada peperangan Nahrawan, sekaligus pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij menentang keras penyelesaian perang Siffin melalui tahkim. Karena adanya keputusan yang sangat mengecewakan, mereka mulai mempropaganda untuk menentang Ali.
Namun kemudian Ali berhasil menembus mereka pada pertempuran tahun 38 Hijriah 659 Masehi di suatu tempat yang bernama Nahrawan yang terletak di pinggir sungai Tigris. Dalam pertempuran itu turut tewas Abdullah bin Wahab dan Zaid bin Hasan. Mereka dapat dilumpuhkan tetapi tidak dapat dihapuskan sama sekali atau menghapus pendidikan mereka bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As dan semua yang terlibat dalam takdir adalah kafir. Kekalahannya itu membuat pasukan Khawarij menanda lebih benci kepada Ali. Oleh karena itu terjadilah komplotan yang mengakhiri Ali, Muawiyah dan Amr bin As karena doktrin Khawarij bahwa mereka itu kafir dan wajib dibunuh. Komplotan pembunuh adalah satu Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Yang kedua Amr bin Abu Bakar Al-Tamimi yang membunuh Amr bin As di Fustat. Yang ketiga Hujjaj bin Abdillah yang membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus. Mereka selanjutnya melakukan pembunuhan pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah dan yang berhasil dibunuh adalah Ali bin Abi Thalib dalam perjalanan yang menuju Masjid Kufah dan wafat pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah setelah penusukan beberapa kali. Maka setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib maka muncullah oleh dinasti Umayyah. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.